Fasatubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. Maka kelak kamu akan melihat dan mereka. Siapakah yang dimaksudkan mereka? Mereka adalah orang-orang kafir. Juga akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila? Karena beliau dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, dikatakan oleh orang-orang musyrik Quraisy sebagai orang gila. Ayat ini menjelaskan bi ayyikumul maftun, siapa di antara kamu yang gila? Hadza tahdidun wa wa'idun wa ma'nahu amma قريب يتبين لك ولأعدائك يا محمد أنهم أولى الناس بوصف الجهل والضلال والجنون. Maka surat Al-Qalam ayat 5 dan ayat 6, wasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Ayat tersebut sebagai tahdid wa wa'id. Artinya ancaman. Ancaman apakah yang memiliki sifat majnun itu beliau sallallahu alaihi wasallam, atau yang memiliki sifat majnun itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Maka tidak lama hal itu akan dibuktikan. Artinya pada suatu saat nanti di hari kemudian, bahwasanya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu lebih pantas untuk dikatakan sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat, dan orang-orang yang gila, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayat kelima dari surat Al-Qalam menjelaskan maka kelak kamu akan melihat dan mereka juga akan melihat siapakah yang salah, siapakah yang bodoh, siapakah yang sesat, siapakah yang tidak waras. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kamu yang gila, yang memiliki sifat-sifat yang tidak pantas? Wa annaka a'lan nasi aqlan wa a'lamuhum khuluqan wa akramuhum 'indallahi. Maka pasti engkau yang paling sempurna akalnya, yang paling sempurna budi pekertinya, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau sebagai seorang yang adil, tidak pernah melakukan perbuatan salah, tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Beliau telah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sehingga beliau yang paling sempurna akalnya, beliau yang paling sempurna budi pekertinya, dan beliau yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena beliau sangat menjaga segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sehingga ayat ke-7 dari surat Al-Qalam menjelaskan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Karena ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi atas segala sesuatu. Dialah yang paling mengetahui
siapa yang sesat dari jalannya dan siapa pula yang bertakwa, siapa pula yang diberi petunjuk. Allahu ya'lamu ya Muhammad makanaka minal 'azamati wal hidayah wa makana khusumika minal dhalalati wal ghayama wal ghawaya wa amamahum al hisab wal jazaa. Tentunya Allah Subhanahu wa taala dialah yang mengetahui wahai Rasul Muhammad tentang kedudukanmu, bahwa engkau adalah manusia yang paling mulia dan engkau selalu dibimbing wahyu, serta Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tempat kedudukan lawan-lawanmu, karena mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang tidak diberi petunjuk, dan mereka kelak akan bertanggung jawab tentang nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan diproses, mereka akan mendapatkan balasan, mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Wa taqaddama mithluhu bil harfil wahid bil ayat as-17 min suratil An'am. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 17. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat tersebut hendak menjelaskan masalah keyakinan bahwa yang berkuasa secara mutlak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dijelaskan, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Allah, melainkan Dia sendiri. Apabila engkau tertimpa dengan suatu musibah, dengan suatu kesulitan, dengan nasib yang terpuruk, maka siapapun tidak akan dapat menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allazi amaraka an takuna awwal man aslama fi amrihi wa nahyihi. Karena engkau memahami arti keagungan Allah, kebesaran Allah, la ma'budu bihaqqin illallah. Sebab engkaulah yang pertama kali beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Engkaulah yang patuh terhadap syariat Allah yang berupa perintah-perintah Allah serta yang berupa larangan-larangan Allah. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tiada yang menghilangkannya melainkan hanya Allah, melainkan Dia sendiri. Sebab itu semua sudah menjadi kehendak Dia. Dan engkau orang yang paling mengetahui tentang kebesaran Dia. Mengapa? Karena yang pertama-tama taslim kepada urusan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada seseorang yang paling taat kecuali beliau, baik di dalam perintah-perintah Allah ataupun di dalam larangan-larangannya.
Dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ketika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, berupa kehidupan yang nyaman, nikmat yang berlimpah, rezeki yang bertambah, maka seakan hal itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa. Tapi kamu mengetahui tidak ada suatu masalah yang baik atau yang buruk, melainkan itu sudah menjadi kehendak Dia. Jadi engkau berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak berserah diri. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wal qadiru ala naf'ika wa dharrika. Dia adalah Tuhan yang kuasa secara mutlak. Dialah yang mengatur semua kehidupan. Dan Dia yang memberikan manfaat serta Dia pula yang memberikan madarrah. Nah, jadi kaitannya ayat tersebut pada misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena beliau lantas masyarakat itu tersentuh dengan keterpurukan, dengan nasib yang tidak baik. Ayo. Baik dan tidak baik itu merupakan proses dari hukum alam. Bagi seseorang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah, supaya dia memahami bahwasanya hal itu sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah itu kuasa atas segala sesuatu.